Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah puasa kita, terus mengisi ibadah puasa kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LTP dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk berbicara atau sharing tentang amalan apa saja yang utama kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita sepakat bahwa Ramadan kali ini jangan sampai seperti Ramadan di tahun kemarin. Kita pasti menyesal, banyak sekali catatan-catatan kekurangan kita mungkin. Di Ramadan tahun kemarin di 1445 Hijriah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tentunya tidak ingin kita ulangi. Kesalahan-kesalahan itu di Ramadan 1446 Hijriah. Sepakat sahabat LTP? Sepakat ya? Semua sahabat cinta LTP saya yakin sepakat bahwa di Ramadan tahun ini kita harus maksimalkan diri kita. Kita harus semangat dalam ibadah, karena tidak ada lain yang menyemangati ibadah itu kecuali diri kita. Baik, apa saja amalan utama yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah puasa tentunya. Itu amalan yang paling utama sekali. Ramadan datang kita tidak berpuasa, berarti kita tidak terpanggil dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini manggil orang yang beriman untuk berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa berarti kita tidak terpanggil oleh firman Allah ini. Berarti kita bukan orang yang beriman. Sama kita contohkan dengan ada pedagang lewat depan rumah kita. Pedagang bakso. Kita panggil, Mang Bakso, Mang Bakso, sini Mang, aku nak beli. Lalu Mang Bakso itu lewat baik. Karena dia merasa dia tidak dipanggil, padahal dia Mang Bakso. Nah, seperti itulah firman Allah. Allah manggil orang yang beriman untuk berpuasa. Lalu kita tidak berpuasa, maka kita tidak dalam kategori orang yang beriman itu. Hati-hati, hati-hati. Ini sesuatu perintah yang turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Berapa hari? Ya, 1 bulan. 1 bulan itu bisa 28 hari, bisa 29 hari, dan bisa pula 30 hari. Kita ikuti saja keputusan dari pemerintah yang telah menetapkan 1 Maret kemarin sebagai puasa kita yang pertama. Dan insya Allah nanti kita tunggukan juga sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal. Itu tanda kita sebagai umat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin di antara kita. Tentunya pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang harus kita taati, baru kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, amalan utama yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ini ada tradisi di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis-majelis taklim, ngaji tadarus. Ini pun kalau kita sempatkan, kadang-kadang kan syaitan itu sering menggoda, sudahlah, itu untuk apa tadarusan, ngaji dewek di rumah, ya. Nah, untuk syiarnya tetaplah kita tadarus, ya. Syiar di musola, di masjid ataupun di majelis taklim kita ikut tadarus, ya. Nah, di rumah kita ada catatan sendiri untuk ngaji pribadi, privat namanya. Ngaji privat kita. Hari ini kita berapa juz, ya? Oh, kita baru 5 juz ketinggalan nih. Harusnya kita hari ini sudah
7 juz ya. Kita kejar secara pribadi. Mungkin juga di masjid atau musola kita lebih dari sana. Bahkan ada yang mungkin sudah juznya di atas juz 10. Itu tidak apa-apa. Artinya secara amal jama'i kita ikut bertadarus, secara amal fardi, amal pribadi kita juga membaca Quran secara pribadi. Kesempatan yang terbaik ketika di bulan suci Ramadan ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jangan lewat-lewatkan, ya. Jangan lewat-lewatkan. Yang ketiga adalah amalan yang terbaik yang dilakukan kita di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat yang hanya ada di bulan suci Ramadan, walaupun hukumnya sunnah muakkad, ya. Tetapi alangkah baiknya untuk dilaksanakan secara berjamaah. Untuk syiarnya laksanakan di masjid, di musola. Kalau dikerjakan di rumah boleh, tidak boleh. Tapi mungkin dalam kesempatan yang sifatnya rukhsah, ya. Rukhsah itu keringanan. Kalau memang hari hujan lebat, tidak baca niat ke masjid, ya, baik kita sholat di rumah berjamaah dengan anak dan istri kita dan keluarga kita. Tapi kalau bisa diusahakan untuk sholat di masjid dan musola secara berjamaah itu lebih baik, ya. Lalu setelah itu amalan yang keempat adalah memberi makan orang yang berpuasa. Ini luar biasa pahalanya, ya. Kalau kita mampu di bulan suci Ramadan ini berbagi, memberikan amaliyah berupa makanan, ya, kepada orang yang berbuka, ya apa saja, mungkin berbentuk air minum, berbentuk makanan kecil untuk pemecah buka, berbentuk kurma dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari cara kita untuk mengisi amaliyah Ramadan kita agar Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Lalu yang kelima adalah sedekah. Sedekah, mari, luar biasa. Sedekah ini walaupun kita memberikannya kecil melalui kotak-kotak amal yang saat beredarnya di saat sholat tarawih ataupun di saat subuh kita mau ke masjid, kita masukkan uang di dalamnya, itu luar biasa pahalanya. Di Ramadan ini pahala yang kita kerjakan yang sunnah, amalan sunnah menjadi nilai amalan wajib. Apalagi amalan wajib nilainya bisa dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Selama kita melaksanakan amaliyah itu atas betul-betul niat karena Allah, ikhlas dan mengharap ridho Allah. Dan jangan lupa harta yang kita berikan itu betul-betul harta yang halalan thayyibah mubarakan fi. Mungkin ini saja yang saya dapat kesempatan ini untuk menyampaikan sharing tausiah pada Ramadan di 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat untuk tetap istiqomah di jalan Allah dan menjadikan Ramadan kita di tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, untuk keluarga kita, bagi saudara-saudari kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum mampu melaksanakan puasa, kita terus dorong. Ngapo dak puasa, tanyai, ngapo belum ngaji, berapa juz ngajinya, ya. Lalu yuk buku, yuk kita berbagi buku yuk dengan masjid atau musola yuk. Lalu kita ajak mereka juga bersedekah. Mari yuk sedekah yuk. Nah, itulah beberapa amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rezeki kepada kita, umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, sehingga di Ramadan tahun depan kita dapat hadir kembali. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.